Kali kita pergi kemana nih? Hah? Beli makan. Beli makan. Bulenya yang masak tak datangnya. Mama tak bisa masak, ada dede kecil. Kasih, Mas. Jadi kita cari makan di luar sekaligus healing buat Kakak Ali ya. Tahu healing nggak artinya apa, Nak? Penyembuhan, pingin kembali tertata lagi semuanya ya, baik yang fisik maupun yang psikis ya, itu healing itu ya, healing. Jadi memang manusia itu butuh healing, tapi bagi orang yang beriman ya pada Allah, yang diyakini, disadari dengan sepenuh hati bahwa kita semua, kehidupan yang ada di alam semesta ini adalah ciptaannya, termasuk manusia, Kakak Ali. Manusia di sana juga ada, Allah berikan resep healing, karena memang manusia itu butuh healing. Nah, gitu. Ada resep dari Allah healing itu. Salah satu ayat yang pendek, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu menenangkan hati. Itu healing. Zikir ya, zikir itu kesadaran akan kebertuhanan ya, atau membawa Allah dalam dirinya kemana-mana ya. Jadi Allah itu bukan outside, bukan nanti kita butuh sesuatu baru Allah kita bawa dalam diri kita, tidak. Allah itu ada dalam diri kita, itulah iman dalam Islam itu. Jadi sebenarnya indah orang beriman itu, dengan segala penelitian mutakhir sekarang ya, berbicara tentang bagaimana memaksimalkan manusia di sisi kemanusiaan dari dirinya itu semua sudah ada resepnya dari Allah lewat nabinya. Segala umat itu ada, Allah turunkan nabi ya, dan terdokumentasi, ada yang dalam berupa suhuf, kemudian ada berbentuk kitab suci ya, dan sampailah pada kitab suci terakhir yang menyempurnakan, itu Al-Quran. Jadi Allah yang menciptakan kita ini, dia tahu manusia itu butuh healing ya. Tapi bagaimana healingnya itu, dia justru mendapatkan healing yang permanen ya, yang permanen, yang sejati, yang original ya, gitu Kakak. Banyak dalam Islam itu treatment untuk healing ya. Sholat ya, fasta'inu bis-sabri was-sholat, fasta'inu bis-sabri was-sholat. Mohon pertolonganlah kamu dengan sabar dan sholat. Nah, itu healing juga. Healing berarti ada sesuatu gap apa, trouble
dalam diri kita, baik yang sifat fisik maupun psikis. Fisik umpamanya ya gejalanya ya demam, ya sakit yang terasa dalam fisik. Ada yang psikis, ya psikis itu mungkin dendam yang dibawa, tak mau dibuang dendamnya, disimpan terus. Nah, itu. Atau beban-beban psikologi yang lain, beban emosi yang lain gitu kan, ya, beban emosi yang lain, beban emosi yang lain seperti rasa diperlakukan umpamanya tidak adil dalam kehidupannya, tersimpan itu rasa apa gitu ya, ingin melampiaskan gitu, rasa ketidakadilan atau hidupnya dari kecil selalu dibully ya, tidak pernah dihargai, selalu dikucilkan, sehingga kemudian ya cari kanal ya penyaluran untuk melampiaskan rasa sakit hati. Nah, itu beban-beban psikis. Nah, butuh healing untuk apa? Untuk merecovery ya, buat relax, sehingga tadi ada gap, ada trouble dalam diri, di apakah kali dikonstruksi, dibangun kembali, direkonstruksi ya, ditata, dirapikan lagi ya. Kalau di komputer itu di defrag lagi gitu loh, yang berantakan gitu, yang tercecer gitu, di defrag gitu. Nah, substansinya sebenarnya ke sana arahnya. Hanya terkadang orang mencari healing yang beresiko, terkadang ya healing yang dipilih beresiko, atau budgetnya terlalu mahal, atau sifatnya hanya sebuah gengsi ya. Nah, healing seperti itu yang ya bukan healing, justru dia membuat penyakit baru lagi dalam kehidupannya ya, penyakit baru lagi dalam hidupnya. Jadi healing yang benar ya kembali kepada resep yang membuat manusia ini ya lebih kepada zikir. Zikir itu apa? Kesadaran. Kesadaran itu apa? Ya bangun. Kesadaran itu bangun. Jadi orang yang sadar itu seperti sebuah analog. Ada sebuah rumah kakali, ada api terbakar, teriak tolong gitu kan, tolong kakali, tolong gitu kan, kakali tolong gitu kan. Nah, jadi jangan digendong, kita tuntun orang itu keluar dari apa, korban kebakaran ya, mungkin dia lagi tidur ya, kita gendong tapi yang kita lakukan apa kali? Bangunkan dia. Nah, dia akan lari dan menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itu namanya sadar. Jadi kalau nggak sadar ya seperti Kakak Ali, tak gendong kemana-mana, banyak orang hidup itu digendong kemana-mana ya. Karena apa tadi? Karena tak punya kesadaran, mesti digendong kemana-mana. Ini yang benar, kamu sudah menyimpang, kamu sudah keluar track, kamu sudah over, kamu sudah melampaui batas.
dituntun, digendong sama siapa? Pada guru, kepada habib, kepada ulama, ya itu umat ini digendong. Tapi sampai kapan mau digendong terus? Maka pentingnya sebuah edukasi, pendidikan untuk membangun kesadaran, sehingga kemudian ada social movement, ada gerakan sosial di situ, Kakak Alim. Nah, gerakan sosial itu lahir dari sebuah kesadaran. Jadi tak perlu tak gendong kemana-mana, tak gendong kayak Kakak Ali, ya, tak gendong kemana-mana. Nah, jadi healing sampai kepada sebuah kesadaran. Kesadaran itu adalah bangun. Nah, Kakak tak pakai seatbelt, bunyi dia, ada indikatornya nyala. Gitu, Kakak Ali. Jadi yang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana kemudian ada sebuah gerakan kesadaran. Ini berkaitan dengan skala, ya, skop kehidupan, baik di Pranata yang paling kecil sampai yang paling besar sebuah negara. Itu dibutuhkan kesadaran. Kesadaran itulah yang menggerakkan orang. Kenapa kita umpamanya pergi ke negara maju, kita lihat kebersihan, tertata, orang bisa disiplin, antri, ya. Orang tidak melanggar aturan di jalan, ya. Di tol dia tetap antri, di trek di belakang tidak ada yang ngambil jalan umpamanya shortcut untuk kepentingan publik, untuk pemadam, untuk ambulans. Tapi di sini orang dengan PD gitu lewat jalan yang peruntukannya bukan untuk jalan umum tapi untuk darurat. Di depan umpamanya ada insiden, ada kecelakaan, ada jalan yang sudah disediain untuk menolong, biar ada jalur cepat, shortcut. Di sini kita tidak. Kakak Ali pasang seatbelt nak, bunyi nak kakak, seatbeltnya pasang nak. Iya pasang. Iya. Jadi ketika kemudian ada yang merusak tadi, yang melanggar tadi aturan, ya dia merusak sistem dan berdampaknya, ya berdampak berkelanjut banyak gitu loh. Dampaknya jadi besar. Nah, itulah dibutuhkan dari sebuah keadaban, ya, dari manusia itu bagaimana kemudian punya kesadaran. Kalau dia punya kesadaran tadi, dia tidak akan mau melakukan itu walaupun ada kesempatan. Itu namanya kesadaran. Begitu juga pejabat publik atau siapapun yang korup gitu, ya tadi karena tidak punya kesadaran tadi. Tapi kalau dia punya kesadaran, dia bangun, ya, tanda petik dia bangun, dia akan tidak melakukan penyelewengan itu. Dia tidak akan melakukan penyelewengan itu. Tapi karena masih banyak orang kita digendong kemana-mana, tanda petik tak gendong kemana-mana, nanti sudah masalah baru dengar nasihat, baru dengar ceramah, tadinya salah arah, tak punya kesadaran tadi, ya, tak punya awareness, tak punya takwa. Dalam bahasa Islam itu kesadaran itu takwa, itu takwa, zikir itu hampir sama sebenarnya, benang merahnya hampir sama. Itu cerita pagi ini, sharing pagi ini, healing sampai kepada kesadaran, sampai kepada, ya, bangun, ya, kesadaran, sehingga kemudian dari kesadaran itu muncul namanya social movement. Nah, social movement itu yang dibutuhkan masyarakat modern hari ini, ya. Masyarakat modern untuk bagaimana membangun peradaban, membangun peradabannya. Karena, ya, kalau mungkin tradisional orang butuh namanya teori
big people ya, teori orang besar era ini teori Thomas Carlyle ya. Butuh punya sosok Bung Karno untuk menggerakkan sebuah gerakan kebangsaan, umpamanya butuh sosok Mahatma Gandhi, butuh sosok. Hari ini yang dibutuhkan adalah sebuah kesadaran kolektif ya, sehingga muncul social movement untuk kemajuan dan keadaban bersama ya. Oke, ini cerita pagi ini kita jalan-jalan nih. Dede Ura, Mama, masalah. Dede Ura baru keluar nih. Malam dia demam. Terakhir demamnya. Panasnya semalam terakhir ya sayangnya. Tapi alhamdulillah mungkin ada progres ya pada perkembangan dari usia pertumbuhannya. Mungkin mau bisa bicara, mau bisa berlari ya, ya kakak lihat dede demam ya, jadi ada alarm, ada pertumbuhan ini nih ekstra ini ya gitu. Oke, bye bye. Sebentar lagi mau tahun baru. Masa lalu berharga tapi tidak cukup berharga jika itu menghalangi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.